Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmi. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan akuntansi, konsentrasi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi syariah mengenai transaksi akuntansi murabaha menurut PSAK 102 menggunakan DLP 2010. Pertama-tama kita akan membahas tentang akuntansi murabaha, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian kita akan membahas tentang kasus untuk transaksi murabaha itu sendiri, yaitu Bank Syariah melakukan transaksi murabaha dengan nasabah Sydney atas mobil Innova. Margin yang disepakati setara 21%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Di sini terdapat beberapa transaksi. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari 2014, nasabah Sydney menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar 30 juta dengan jurnal kas 30 juta pada hutang uang muka 30 juta. Itu sama dengan contoh seperti di sini, di mana setelah adanya negosiasi dan persyaratan antara kedua belah pihak ada penerimaan uang muka dari nasabah Sydney kepada Bank Syariah. Uang muka yang diakui sebesar jumlah yang diterima oleh Bank Syariah, yaitu sebesar 30 juta sebagai jurnal yang akan dibuat oleh Bank Syariah. Kemudian untuk transaksi yang kedua, tanggal 3 Januari 2014, Bank Syariah membayar uang muka kepada dealer sebesar 7.500.000 yang jika dibatalkan akan hangus. Sama seperti ini lagi, yang dimana setelah pemesanan atau pengadaan barang antara Bank Syariah dengan pemasok atau dealer, ada pembayaran uang muka oleh Bank Syariah kepada pemasok atau dealer. Nilai yang diakui sebesar jumlah yang dibayarkan oleh Bank Syariah, yaitu sebesar 7.500.000 sebagai jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah. Dengan jurnal seperti ini, piutang uang muka 7.500.000 pada kas 7.500.000. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, tanggal 4 Januari 2014, mobil dibeli atas nama Bank Syariah dengan harga perolehan sebesar 270 juta dengan jurnal persediaan murabah 270 juta pada kas 262.500.000 dan piutang uang muka 7.500.000. Sama seperti ini, artinya setelah penyerahan atau pengiriman barang, Bank Syariah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar harga perolehan, yaitu 270 juta sebagai jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah. Kemudian untuk transaksi yang keempat, tanggal 5 Januari 2014, akad murabaha nasabah dan bank dilaksanakan dengan jurnal piutang murabaha 320.400.000 pada margin murabaha tangguhan 50.400.000 dan persediaan murabaha 270 juta. Hutang uang muka 30 juta pada piutang murabaha 30 juta. Itu sama contohnya seperti perhitungannya seperti ini. Baik, sekarang kita akan coba untuk menghitung. Harga pokok barang 270 juta. Itu didapat dari soal yang tadi, kemudian dikurangkan dengan uang muka 30 juta, mendapatkan hasil 240 juta. Yang kemudian 240 juta ini dikalikan dengan 21%. 21% didapat dari soal, yaitu menghasilkan 50.400.000. Kemudian kita akan menghitung fasilitas pembiayaan murabaha. Harga pokok barang 270 juta dikurangkan dengan margin 50.400.000, maka menghasilkan harga jual sebesar 320.400.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan uang muka sebesar 30 juta, menghasilkan sisa kewajibannya 290.400.000. Kemudian untuk transaksi yang kelima, tanggal 16 Januari 2014, nasabah A membayar angsuran yang pertama dengan jurnal kas 24.200.000 pada piutang murabaha 24.200.000, margin murabaha tanggungan 4.200.000 pada pendapatan margin murabaha 4.200.000. Lalu untuk transaksi yang ke-6, 16 Februari 2014, nasabah tidak membayar angsuran yang kedua dengan jurnal piutang murabaha jatuh tempo 24.200.000 pada piutang murabaha 24.200.000, margin murabaha tangguhan 4.200.000 pada pendapatan margin murabaha 4.200.000. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menginputnya di DLP 2010. Klik transaksi.
lalu pilih jurnal umum. Kemudian untuk yang baru kita klik baru, lalu kita isikan nomor bukti, misal JU 1.1, lalu ganti tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 1 Januari, lalu isi keterangan membayar uang muka sebesar 30 juta. Lalu kita isi ini, klik untuk mencari kas pada debit 30 juta. Lalu pada utang uang muka dikredit sebesar 30 juta. Lalu kita lihat apakah sudah balance. Jika sudah balance, maka kita klik simpan. Jika ingin menghapus, klik hapus. Lalu di sini kita klik cancel untuk membatalkan, atau kita klik yes. Baiklah, sekarang kita akan melihat laporan jurnal keseluruhan. Inilah tampilan laporan jurnal umum secara keseluruhan. Bisa dilihat. Lalu kita akan melihat melihat neraca saldo untuk semua. Klik semua, klik laporan semua neraca. Beginilah tampilan laporan neraca saldo. Baik, sekarang kita akan melihat buku besar. Ini tampilan buku besar, kita klik semua. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik laporan semua. Beginilah laporan buku besar secara keseluruhan. Kemudian kita akan melihat daftar rekening. Beginilah tampilan daftar rekening. Ada aktiva, kewajiban, dan serikat temporer, dan lain-lain. Kemudian di sini ada grup rekening, bisa kita lihat tampilan grup rekening seperti ini. Kemudian sekarang kita akan melihat coding pada Delphi 2010 ini. Ini bisa kita lihat tampilan jurnal umum. Lalu tampilan coding buku besar dan neraca saldo seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.